أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada malam yang penuh kebahagiaan ini. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas surat Ali Imran ayat 134. Di sini Allah berfirman, izinkan Al-Fakir mengulang membacanya, karena Al-Quran yang dibaca berulang-ulang, karena Allah maka akan mendatangkan kasih sayang Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan amarahnya atau kemurkaannya atau marahnya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Satu keadaan yang sering membuat kita lalai dalam melaksanakan amal ibadah, jadi terganggu psikologi kita, keadaan kita, yaitu di saat kita marah, saat kita emosional, di saat kita membenci orang lain. Maka kita pernah sampaikan, jauhi kebencian dan kedengkian, karena di sana akan jadi sumber kejahatan dan menimbulkan fitnah yang besar. Dan saya sampaikan, itu dasarnya dari marah dan kemurkaan, karena syaitan akan bergerak, berjalan, masuk, mengalir di air darah manusia. Kalau orang sudah marah, sudah emosional, akan jauh dari rahmat Allah, karena rahmat Allah tidak akan masuk ke dalam hati dan akal fikiran hamba. Kalau kita mau dikatakan hamba, wahai anakku sekalian, hindari marah itu tadi. Fokuslah dalam amal soleh, berinfaklah, karena infak ini adalah sesungguhnya mengurangi, menstabilkan emosional kita. Ini sampaikan kan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, itu orang menginfakkan hartanya di waktu lapang ataupun sempit. Diawali dengan perintah seperti itu, infak harta di saat lapang dan sempit. Maka jika dia marah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, jika dia marah murka, maka dia akan mudah memaafkan orang lain. Nah, itu maksudnya seperti itu. Akan terkendali kemarahannya.
Allah berfirman di surat Ali Imran, ya, masih Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmati minallah linta lahum. Maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi kita marah dan emosi, ingat bahwa marah dan emosional kita akan menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Tindakan kita selama ini, istiqomah kita selama ini adalah untuk mengurangi emosi kita. Dalam pergaulan, memang kita dalam bergaul terkadang ya kita mendengarkan sesuatu yang kita tidak lakukan. Artinya fitnah atau perkataan orang lain yang kita tidak melakukan, yang disebarkan kemana-mana. Tapi dengan itu Allah menguji kita. Sebatas mana keimanan kita, sebatas mana kita mau memaafkan, ya, sebatas mana kita mau pemurah, memberikan kemudahan bagi saudara kita untuk bertobat kepada Allah. Harusnya seperti itu. Ya. Kita jangan ragu untuk memberikan maaf pada orang lain. Nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah ragu lagi dalam memberikan maaf. Kalau kita sering memberikan maaf, sering kita legowo sama saudara kita, maka Allah akan merahmati kita. Setiap tindak tanduk dan perbuatan kita akan selalu dalam pengawasan Allah, ya, dan Allah akan berikan rahmat pada orang-orang yang sabar. Ya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang syarif, cara-cara untuk mengendalikan amarah jika itu terjadi, mendadak terjadi amarah, maka Nabi SAW bersabda, "A'udzu minasyaitonir rajim, idza ghadiba ahadakum wa huwa qanimun fal yajlis fa in dahaba anhul ghadabu wa illa falyat toji'." Apabila seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Apabila amarah telah pergi darinya, maka itu baik baginya, dan jika belum, hendaklah berbaring. Jadi kata Nabi SAW, kalau kita itu marah, maka ya, oleh Nabi diminta kita untuk duduk. Kalau dalam duduk itu kita belum reda marahnya, maka berbaring. Untuk mengurangi atau menghilangkan amarah atau emosional kita tadi. Ya. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah bersabda, orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya atau mengendalikan amarah, nafsu marahnya, emosionalnya. Ya, Al-Syaitanir Rajim, laisa syadidu
bisur'ah innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat, Rasulullah. Tapi orang yang kuat ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Ya. Kenapa Bro Al-Fakir sampaikan ini dengan bab marah ini? Karena akan mengikis amaliyah kita. Ya, karena setan akan hadir, bahkan dia bisa masuk ke dalam diri kita, mengalir di dalam darah kita dan mengganggu kita, mengajak supaya kita terus emosional. Ya, sehingga kita akan dengan sadar atau tidak kita akan menciptakan satu maksiat lebih besar daripada itu. Contoh kita benci pada seseorang, kita nggak suka. Sekali, dua kali, ketiga mungkin kita bisa berantem dengan dia. Atau menggunakan kata-kata yang tidak baik. Atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Atau memfitnahnya atau apa segala macam. Bisa terjadi hal seperti itu. Ya, Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 200 dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan jika setan datang padamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Innahu sami'un alim. Ya, karena kalau marah jelas setan tuh masuk. Ya. Begitu kamu ingat maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon berlindung, mohon ampunan kepada Allah, minta perlindungan ya. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan terkutuk. Ayat 201. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minas syaitani tadakkaru fa idahum mubsirun. Sungguh orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat ya, kedengkian itu loh. Pada saudara kita benci, muncul seperti itu ya. Dari setan itu, mereka pun segera ingat kepada Allah. Ingat kita tiap hari majelis sini, ingat kita hari membuka Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, kenapa kita tidak mau berupaya untuk apa? Kembali kepada Allah, zikrullah, mengingat Allah, mohon ampun kepada Allah, bersolat kepada Nabi SAW, ambil air wudu, duduk kita atau berbaring kita, ya, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian faidahum mubsirun, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Bahkan seandainya kita kita marah atau kita dengki atau kita tidak enak perasaan kita sama saudara kita, ya, punya niatan tidak baik, kemudian kita ingat Allah, astagfirullahaladzim, kita akan langsung sama Allah, oh kesalahan kita seperti ini. Kita yang marah, kita yang emosi, maka akan diberikan Allah rahmat kita jika kita ingat ya, dengan kita mohon ampun, istighfar, a'udzubillahi ya, astaghfirullahaladzim ya, baca ta'awudz, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan petunjuk kepada kita bahwa kesalahan kita itu apa. Saat gitu kita akan mudah memperbaikinya ya. Allah berfirman di surat Al-Asyura ayat 37. Al-Syaitanirrajim, wallazina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha. Dan juga bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, segera mereka memberi maaf. Memang kayak susah ini, tapi ingat kita duduk di majelis yang penuh rahmat. Harusnya perkataan kita
dapat memberikan satu kebaikan kepada saudara kita. Perkataan kita penuh rahmat kalau kita selalu duduk di hadapan Al-Quran yang selalu dirahmati oleh Allah. Kalau kita gampang emosi, maka lepas kebaikan itu, tercerabut dari hati kita, membakar semua amalia kita. Ya, maka ingat, duduk atau berbaring kata Rasulullah SAW. Tadi dalam hadis tadi, wa idza ghadaba ahadukum wa huwa qathimun falyajlis fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyata'ij walyataji'. Ketika marah dalam keadaan berdiri maka duduk. Kalau marah telah pergi dirinya, jika belum pergi maka berbaring. Ini dipegang ini ya. Nah, ini penting. Ya. Supaya apa? Supaya kita dengan hikmah sunnah tadi kita akan mengurangi ya perangai dan kebiasaan gampang marah itu. Ya. Apalagi sampai terus marah ya. Terus melakukan satu perbuatan yang lebih berat daripada sekedar marah. Artinya memukul atau dengan kata-kata yang tidak baik ya, itu ya. Dalam rumah tangga sering seperti itu ya. Hati-hati dengan tangan-tangan kalian kepada istri-istri kalian ya. Karena itu akan membuat permasalahan baru ya. Tidak sekedar suatu emosional biasa, itu akan jadi kekerasan yang membahayakan, dan akan tercetak dalam hatimu dan hati istrimu. Dalam hatimu tercetak ya perilaku syaitan, dalam hati istrimu tercetak kebencian selama-lamanya. Akan sulit hilang itu kalau kita dengan ringan tangan kita mengenai istri kita ya. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 8, A'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ada alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Ya. Berlaku adillah. Berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Semua tidak mudah, tapi berbuat baik itu perlu pengorbanan. Korbankan egomu, ya. Egomu itu taruh, ya. Kau katanya bertoriko ingin dekat sama Allah. Ya. Masa tidak mau melakukan hal yang baik? Laksanakan sunnah, emosi, langsung duduk kata Rasulullah. Duduk. Ya, masih belum hilang, berbaring. Ya, itu, lakukan itu. Ya, gimana kalau itu di jalan raya? Ya, kamu jangan mencari-cari cara supaya kamu itu bisa mengelak ya. Ya, cari tempat duduk, kau duduk. Atau istighfar dan salawat yang saya berikan itu, kalau kau baca terus, insya Allah akan meredakan emosionalmu. Karena kamu katanya bertoriko, kamu duduk di majelis yang penuh keberkahan dan rahmat Allah ini. Ya, kenapa harus gampang marah? Kalau bisa kamu memberikan nasihat pada orang lain, kapan kamu bisa memberikan nasihat pada orang lain? Ya kamu mudah sekali emosi. Ya. Kemudian Allah firman surat Al-Baqarah ayat 169, A'udzu minasyaitonir rajim, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ya. Ya, contohnya ya.
dibisikin kita. Apa yang Al-Fakir sampaikan padamu, Habib ini ngarang-ngarang, Ustadz ini ngarang-ngarang, Syekhnya ini ngarang-ngarang ini. Masa kita tidak boleh, manusia biasa kok tidak boleh marah? Bukan tidak boleh, itu sifat kita sebagai manusia. Ya, rasa, ya, bisa marah, bisa sedih, bisa nangis, bisa tertawa, itu rasa. Ya, bukan tidak boleh. Tapi saat timbul marah, kemudian jadi satu berkembang jadi kejahatan lebih besar atau maksiat lebih besar, akan membahayakan atau merugikan diri kita sendiri. Ya, jangan sampai ya membahayakan diri kita sendiri karena kelalaian kita, karena marah atau emosi sesaat itu, gitu loh. Kita belajar agama ini, ya, belajar Al-Quran ini, di hadapan Al-Quran diharapkan emosi kita stabil. Dengan membaca Al-Quran itu akan turun rahmat. Orang yang turun rahmat tidak akan mudah marah, gitu. Ya. Kalau gampang marah tadi, rahmat tidak akan masuk. Ya, kita berhati kasar. Kalau berhati kasar, apa yang dikatakan oleh kita pun walaupun pelan tetap kasar orang dengar. Kenapa? Karena keluar daripada pemikiran dan hati yang kaku dan kasar, ya. Ngomongnya lembut kita, mungkin mulut kita, tapi orang dengarnya orang kasar. Kenapa? Karena tidak ada rahmat di hatinya. Karena mudah emosi, mudah marah. Ya. Allah berfirman dalam Al-Fatihah 126, "Wama tamkimu minna idda an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna." Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat Tuhan kami. Ketika itu datang kepada kami, mereka berdoa, "Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin." Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim atau berserah diri kepadamu. Ya. Ya, saya akan ulang sekali lagi, kalian aminkan ini, ya, supaya apa? Allah melembutkan hati kita dan menjadikan kita orang yang berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Ya, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Kalian boleh baca doa ini. Jika kamu marah, kamu boleh baca doa ini juga, gitu ya. Selain hadis yang sama Rasulullah tadi itu. Ya. Untuk apa? Inilah, ya, pembelajaran kita untuk meningkatnya kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Upayakan ini, jangan sampai teranjak-anjak terbawa-bawa dalam hawa nafsu, angkara murka, ya, untuk memuaskan diri sendiri, melegakan diri sendiri. Kalau sudah marah, sudah lega katanya. Tidak, wahai anak. Kelegaan itu yang diberikan syaitan. Kamu diberikan seakan-akan lega, tapi kamu akan bertambah. Kalau kamu marah lagi akan lebih besar marahmu daripada yang kemarin, satu sebelumnya. Terus lega lagi, katamu lega. Tidak, itu akan lebih besar lagi emosionalnya ke depannya, karena setan akan masukkan penyakit dan kotoran terus-menerus ke dalam diri kita. Ya. Jadi pahami, ya, berjuanglah dan berusahalah untuk stabil, ya, berusaha. Ya. Makanya istighfar sholawat 5 waktu itu juga menstabilkan hati dan akal pikiran kita, supaya memandang semuanya dengan rahmat Allah, tidak mudah terpengaruh, ya. Berusaha fokus, ya, kepada apa? Riyadhah kita, nggak fokus pada orang lain atau kebahagiaan orang lain. Kadang kita bisa emosi karena kita melihat kebahagiaan orang lain, ya kan? Kita emosi marah karena kebahagiaan orang lain.
kok kaya itu, saya kok enggak. Ini kok seneng hidupnya, rumah tangganya, saya kok enggak. Itu kedengkian. Itu angkara murka syaitan yang membisikkan kepada kita, jangan diikuti. Ya. Hal-hal seperti itu tinggalkan jauh-jauh. Ya. Supaya apa? Supaya kita nambah amal kita, nambah keberkahan kita, nambah rahmat kita, itu Allah berikan kepada kita. Ya. Rasulullah bersabda, ya di hadis syarif, keutamaan orang yang dapat menahan amarahnya. Ya. A'udzu syaitonir rajim. Man kadhama ghaidun wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu Allah minal huril aini, ya, masya'a. Barang siapa menahan amarahnya, ya, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Artinya keberkahan, kebaikan, keindahan, ketetapan yang baik, ya, ketetapan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bisa menahan daripada hawa nafsunya, nafsu angkara murkanya, ya, kemarahannya, terutama pada saudara seiman muslim atau kepada orang lain akibat mungkin kesalahan sedikit dari mereka. Ya, perlu legowo kita, ya. Legowo kita ini yang memang kurang, ya. Mudah sekali kita emosi dan marah, ya. Tapi ada satu marah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah yang dibingkai dengan syariat agama. Nah, contoh, ya, surat At-Taubah ayat 14, perhatikan. Allah syaitanir rajim, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yasfi sudur qaumin mu'minin. Ya. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang beriman menghadapi orang-orang kafir. Ya, marah ini dibingkai dengan syariat, artinya kita menyampaikan yang hak dalam keadaan sempit ataupun lapang, tidak takut kepada siapapun, gitu ya maksudnya. Tidak hanya mengeluarkan pedang, bukan itu, tapi menyampaikan yang hak walaupun akan dicibir. Untuk apa? Untuk membela saudara muslim kita yang tertekan, boleh, ya. Diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan memukulnya, bukan, tapi menyampaikan hujah, gitu ya. Menyampaikan alasan, ya, menyampaikan pendapat untuk mendukung pendapat saudara kita, ya, yang didolimi, ya, kalau ada itu boleh, ya. Kemarahan itu kemarahan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian At-Taubah ayat 15, wa yudhib ghaidha qulubihim, dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin. Wa yatubullahu ala may yasha, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Ya. Dengan perjuangan kita mendukung saudara kita, ya, dengan hujah yang benar, karena ketertekannya saudara kita mungkin dengan tekanan orang-orang kafir, ya, kita boleh dengan hujah untuk mendukungnya, membelanya, ya. Bukan emosi, tapi dengan bingkai syariat, dengan tata ketentuan yang benar, ya. Bukan dengan emosional, bukan, ya, menyampaikan dengan tegas, dengan benar, ya, bahwa kita memang benar, gitu ya, dan berlaku adil tadi saya sampaikan, bukan karena kebencian, ya, kepada siapapun,
ya, mau orang kafir, mau orang beriman, ya. Kalau kita punya saudara kita yang salah, ada teman kita orang-orang non muslim mungkin benar, kita bela mereka yang non muslim yang benar, yang salah ya salah, kita nasihati mereka. Jangan terus karena saudara seiman ya terus kita membela saudara kita dengan menzalimi orang-orang non muslim, ya nggak boleh, haram ya. Berlaku adillah kita ya kepada manusia ya. Ini yang perlu dipahami oleh kita semua supaya enggak itu muslim kalau muslim kalau salah ya salah, nasihati dia dengan tegas, nasihati dengan keras kalau dia enggak mau memahami. Yang non muslim tadi ya, orang-orang di luar daripada tidak seakidah dengan kita, tapi dia benar, ya kita bela mereka, kita benarkan mereka, ya itu namanya keadilan, ya. Dan Allah berfirman surat Ali Imran ayat 159 yang tadi saya bacakan, Fakir tadi bacakan. Kenapa Fakir mau ulang ayat ini? Ya, tidak akan masuknya rahmat Allah ya ke dalam hati hamba jika hamba itu kasar. Ya, di sini alinea paling atas Al-Fakir ulang. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ini ya, apa yang kita sampaikan, ya, apa diulang ya, apa yang kita sampaikan, jika kita berhati kasar, maka orang itu nggak mau menerima kebenaran. Orang nggak mau menerima kebenaran karena hati kita kasar. Apa yang keluar dari lidah kita, dari bibir kita, menyakitkan mereka bahkan. Ya, kenapa? Karena kita terbiasa berlaku kasar kepada orang lain, terbiasa marah, ya. Terbiasa melakukan suatu kekejian, terbiasa dengki dengan orang lain, terbiasa menimbulkan keburukan, fitnah, aniaya pada diri sendiri. Nah, ini maksudnya yang dilarang. Maka lemah lembutlah kita, itu ya. Fakir ulang Al-Imran 59 tadi ini ya, untuk mengingatkan kembali ya, lemah lembutlah kita supaya rahmat Allah masuk pada kita, ke hati dan akal pikiran kita, sehingga apa goalnya, harapannya dengan rahmat yang Masya Allah yang diberikan pada kita karena lemah lembutnya kita, maka setiap kita memberikan pemahaman pada orang lain akan terima, orang lain akan ikut dengan kita. Kita wajib menyampaikan agama ini, menyampaikan Islam ini kepada siapapun dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, ya. Dengan keadaan yang paling baik, dengan kesabaran. Ya, makanya mohon kepada Allah dengan doa yang tadi, minta kesabaran kepada Allah dan minta supaya tetap tawakal, tetap berserah diri kepada Allah, nggak ragu-ragu. Kadang keraguan ini juga menimbulkan apa? Kesulitan dalam kehidupan kita. Kita mau melangkah ragu, sehingga masalah kita nggak selesai. Kita hanya dengarkan bisikan syaitan yang membawa kita pada apa? Emosional, sehingga kadang orang menyalahkan Allah karena emosi itu. Hal yang tidak diketahui tadi loh. Ya. Jadi setan ini membawa orang lain, ya, membawa manusia supaya apa? Beranggapan yang tidak kepada Allah. Ya. Supaya beranggapan yang buruk kepada Allah. Supaya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang hadir ke kita, minta perlindungan kepada Allah. Suatu yang negatif yang ada pada diri kita, langsung kita mohon ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Araf 200 tadi, fa imma yanzagannaka minasyaitan nazgun fasta'id billah. Kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ingat Allah. Ya. Innahu sami'un alim. Pasti Allah akan mendengarkan dan Allah akan menolong kita. Masalahnya di situ. Jadi problematika kita ya dalam
rumah tangga mungkin, dalam bersosial ya, hubungan dengan saudara, teman, dengan pimpinan ya. Ini kadang-kadang terselip itu emosional sesaat ya. Bukan tidak boleh, gimana tidak boleh, itu satu sifat kita manusia yang gampang murka, gampang marah. Maka sama Allah diingatkan ya, saling memaafkanlah, kemudian apa? Bersedekah, infak. Salah satu di samping tadi sesuai dengan hadis Nabi tadi ya, kalau kita marah kita duduk sampai hilang kemarahannya. Kalau belum ya berbaring supaya hilang ya. Dan untuk tentirnya ya, membiasakannya supaya kemarahan ini terkikis habis, apa? Infak, sedekah ya. Al-Imran 104 tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, sampai dibilang lakukan infak itu walaupun kamu kayak nggak punya uang, seakan-akan apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain yang lebih rendah atau lebih nggak punya dari kamu, ya itu aja, nggak mesti uang ya. Dengan itu akan mendatangkan rahmat Allah, menjadikan ibah hatimu itu. Kalau hatimu punya keibahan kepada hamba Allah, pada manusia, maka Allah akan menambahkan karunia-Nya kepadamu, sehingga kamu akan dibawa menuju Allah dengan mudah. Ini kan kita bertoriko, dasar kita adalah iman dan takwa dan amal saleh. Bisa menuju Allah tidak hanya cuma sebenarnya itu saja sebenarnya ya. Lebih cepat bahkan dengan apa? Dengan berbuat baik ya, amal ma'ruf kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit ya. Wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas ya. Ya. Dan orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencari orang yang berbuat kebaikan ya. Jadi sini guys bawahi sama Al-Fakir supaya kalian paham ya, bahwa ada beberapa hal ya yang membuat kita marah itu karena kita suka melihat orang lain, kesenangan orang lain, kita intip kesenangan orang lain, timbullah dengki, kebencian, iri hati ya, sampai terkadang terlontar dari bibir kita menyakiti perasaan orang lain yang kita intip tadi, atau bahkan meningkat. Kalau itu kita biarkan, kita akan memukulnya, menzaliminya, itu ya, itu yang berbahaya. Makanya begitu muncul itu, mohon kepada Allah berlindung, zikrullah ya, istighfar, kemudian mohon ampun kepada Allah, kemudian apa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kalau tidak bisa, masih emosional, ya kita duduk. Kalau tidak bisa lagi, masih kita berbaring. Yang katakan, kalau di jalan raya masa berbaring, jangan. Kalau itu mengelak namanya seperti itu ya, mengelak. Ini satu batasan yang Al-Fakir sampaikan pada kita semua ya, supaya kita tidak teranjanya terbawa dalam kesesatan, meningkatnya ya emosional, meningkatnya perilaku yang buruk ya, meningkatnya amarah, itu meningkatnya perilaku yang buruk, bisa meningkat maksiat. Awalnya cuma dengki di hati, lama-lama bisa kata-kata nggak puas, bisa tangan dan kaki yang bergerak gitu, sehingga menzalimi orang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada angkara murka itu, kemarahan yang tidak ada ujungnya, hanya tidak pernah berhenti, tidak pernah menyadari kesalahan sendiri, maka akan mendekatkan ibadah Allah kan susah ya. Usikum wa nafsi taqwa faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat marah emosional yang tinggi ya Allah. Rendahkanlah hati dan akal pikiran kami ya Allah. Tetap bersyukur kepadamu, bersabar atas apa yang telah kau berikan kepada kami, bersabar atas apa yang telah kau ujikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami semua pada gangguan syaitan yang terkutuk ya Allah, pada gangguan syaitan yang terkutuk, pada gangguan syaitan terkutuk yang selalu berusaha masuk dalam tubuh kami lewat di airan darah kami untuk menipu kami supaya kami mengatakan kata-kata yang tidak benar tentang Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, jauhkan kami daripada kesombongan, kemunafikan, kesyirikan. Ya Allah Tuhan kami,
Berkahi kehidupan kami dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.